Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andrian Rapanza dengan NIM 0484953226. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Kenapa ini penting? Karena tanpa filsafat ilmu, pendidikan bisa kehilangan arah dan nilai. Baiklah, yang pertama, bagian filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu itu ibarat pengawas mutu. Dia nanya 3 hal dasar lewat 3 cabangnya. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu dia menanyakan sebenarnya siapa yang kita didik. Apakah anak hanya objek yang bisa dibentuk atau subjek yang punya akal dan kebebasan? Epistemologi. Dia nanya bagaimana kita tahu metode mengajar itu efektif. Apakah cuma ikut-ikutan atau sudah diuji secara ilmiah? Aksiologi nanya nilai apa yang mau kita tanamkan. Apakah cuma kejar nilai atau bentuk karakter dan kemanusiaan? Dengan 3 pertanyaan tersebut, filsafat ilmu menjaga supaya pendidikan enggak berubah jadi pelatih teknis doang. Dia yang bikin ilmu pendidikan tetap punya identitas ilmiah dan manusiawi. Kedua, ada hubungan timbal balik. Pendidikan yang bermasalah justru jadi bahan bakar buat filsafat ilmu berkembang. Contohnya, waktu saya PPL kemarin, saya menemukan anak-anak susah fokus kalau cuma dengerin ceramah. Oke, dari masalah nyata ini muncul pertanyaan. Metode belajar yang cocok buat anak zaman sekarang itu yang gimana? Oke, pertanyaan praktis kayak gini yang kemudian jadi bahan refleksi filsafat ilmu. Jadi praktik di kelas itu laboratoriumnya filsafat ilmu. Kalau nggak ada praktik, filsafat ilmu cuma bisa jadi teori kosong di dalam sebuah buku. Yang ketiga, kenapa filsafat ilmu disebut pisau analisis? Karena dia bisa membedah persoalan pendidikan sampai ke akar-akarnya. Kita ambil contoh kurikulum Merdeka. Secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai pelajar yang unik dan merdeka belajar. Epistemologi, caranya belajar berubah dari hafalan jadi berbasis proyek dan pengalaman. Secara aksiologi, tujuannya jelas, membentuk pelajar Pancasila yang berkarakter dan gotong royong. Tanpa pisau analisis ini, kita cuma bisa menyalahkan kurikulum di permukaan. Tapi dengan filsafat ilmu, kita bisa lihat perubahan cara pandang tentang manusia, ilmu, dan nilai yang ada di dalamnya. Oke, contoh konkretnya, waktu saya menyusun RPP, materi teks prosedur, saya pakai metode think, pair, share. Kenapa? Karena secara ontologi saya percaya siswa mampu berpikir sendiri. Secara epistemologi, saya yakin siswa paham lebih dalam kalau diskusi berpasangan dulu sebelum bicara ke kelas. Secara aksiologi, saya mau tanamkan nilai kerjasama dan berani berpendapat. Oke, jadi waktu menyusun RPP itu, tanpa sadar saya sebenarnya lagi pakai filsafat ilmu sebagai dasar. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan itu saling menguatkan. Filsafat ilmu jaga pendidikan tetap ilmiah dan bernilai. Pendidikan kasih bahan nyata buat filsafat ilmu berkembang. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.